Oke, kita ada sebuah TV Sony LED tentunya 32 in yang rusaknya adalah gambar double, atau bisa dibilang dia acak gambarnya berlipat begitu seperti yang tampil pada video ini. Jadi dia seperti menggandakan gambar di bawah ke atas. Nah, kerusakan seperti itu biasanya terjadi pada panel LCD. Jadi terjadi kerusakan atau short circuit pada display LCD-nya, yang biasanya saya melakukan pemotongan jalur atau pemotongan jalur data ya ke panel LCD. Jadi pada penjelasan sebelumnya itu saya sudah menjelaskan ada dua jalur yang masuk ke panel LCD, yang jalur 1 dan jalur 2-nya, atau istilahnya bisa dibilang jalur kanan atau jalur kirinya itu mirip. Jadi kita akan potong salah satu jalur. Antara jalur kanan atau jalur kiri itu kita tidak bisa menentukan secara pasti, karena kita harus coba mencobanya. Kalau salah itu kita bisa menyambungnya kembali. Jadi kalau benar ya kita nggak usah lagi memotong jalur lainnya seperti itu. Dan ini adalah mesin Sony yang ditenagai oleh adaptor 19 volt. Di belakangnya barulah ada modul ke panel yang akan kita potong tepat sebelum kabel fleksibel ke panel LCD itu. Jadi kalian bisa lihat ada kabel fleksibel putih, kabel data menuju ke PCB yang ada di bawah plat besi tadi ya. Jadi fleksibelnya harus dilepas dulu. Dan kita bisa perhatikan di fleksibel yang menuju ke LCD itu saya langsung curiga di fleksibel di jalur data yang di bagian sini dekat dengan konektor, karena pada servis sebelumnya saya selalu mendapati kerusakan di jalur di sini. Di sini. Nah, itu dia. Jadi ada jalur serupa. Jadi satu jalur, dua jalur, satu jalur, dua jalur, seperti video yang sudah saya jelaskan pada judul sebelumnya. Nah, sekarang saya akan melakukan pemotongan dengan menggunakan cutter biasa, dibantu oleh sebuah lensa pembesar, lensa legenda deh. Lalu saya lakukan pemotongan jalur ya. Awalnya saya lakukan hanya satu per satu. Jadi video ini saya sudah melakukan pemotongan. Saya awalnya melakukan satu potong jalur, lalu saya nyalakan TV-nya, ternyata masih rusak. Dan saya lanjutkan ke jalur selanjutnya, jadi dua jalur kepotong. Habis itu saya nyalakan, seterusnya sampai kalau nggak salah 4 jalur. Jadi ada 4 jalur yang saya potong, barulah tampilan LCD tersebut normal. Jadi pada saat 3 jalur terpotong, itu memang tampilannya sudah tidak double lagi, hanya saja ada garis tipis yang tampil pada layar LCD. Nah, ini adalah video pada saat saya memotong 3 jalur tersebut. Ini 3 jalur ini sebenarnya saya sudah senang karena tampilannya sudah nggak double lagi. Jadi logo Sony dia sudah diem. Nah, seperti itu. Hanya saja pada saat dia menyala full, itu ada garis. Jadi kalian bisa perhatikan, saya tunjuk di sini garisnya warna hijau. Satu garis warna hijau. Nah, awalnya itu di atasnya ada garis, sekarang sudah tinggal ada. Dan sekarang sisa hanya ada garis agak di tengah gitu. Jadi menu normal, tampilan menu normal. Dan tersisa garis hijau itu aja. Jadi mungkin ini sangat mengganggu. Jadi kita akan lanjutkan untuk memotong jalur lagi satu.
Dan hasil potongan itu ya memang sih kurang rapi karena cutternya terlalu besar. Ini kurang nyaman. Jadi kalian sekarang bisa lihat jalurnya saya akan perlihatkan di sini. Kembali mesin saya lepas. Nah, fleksibel dilepas. Jadi ini besinya belum dibaut. Kalian akan lihat bagian mana yang saya potong tadi. Pakai kaca pembesar. Mana kaca pembesar? Oh, center didupin. Lupa saya urutannya. Nah, bisa dilihat ini jalur yang saya potong ada 4 sekarang. Sekarang sudah ada 4. Jadi setelah dilakukan pemotongan berkali-kali sampai 4 kali. Ini bisa dilihat ya. Ini manual fokus dulu di kamera, baru saya bisa atur. Nah, itu dia. Kan bisa lihat pemotongannya nggak terlalu rapi. Jadi asal putus gitu aja. Dan saya sisakan jalur yang di atas itu, yang di PCB yang hijau-hijau. Saya sisakan agar nanti saya bisa kerik dan saya bisa sambung lagi kalau seandainya saya salah melakukan pemotongan jalur. Dan ini 4 jalur sudah terpotong. Akhirnya pada saat saya menyalakan TV ini hasil lumayan bagus. Tapi memang ada sedikit cacat karena saya nggak tahu di bagian di merek TV Sony, setiap saya melakukan pemotongan jalur itu selalu aja ada gambar yang cacat seperti gambarnya garis halus. Itu cuma kalau kita perhatikan secara detail, tapi kalau dari jauh itu nggak kelihatan sama sekali. Jadi saya cukup puas dengan hasilnya, lalu saya rapikan TV-nya dan langsung mencobanya. Ini TV-nya masih ada plastiknya. Tuh di meja ada Belvita, ada dompet, segala macam. Dan TV-nya udah nggak ada garis lagi, garis hijau itu udah nggak ada. Dan saya akan coba untuk mengambil antena, tapi karena saya sedang berada di dalam gedung bertembok tebal, sinyal antena itu nggak tembus, jadi siarannya jelek. Nanti setelah ini saya coba menggunakan display dari HDMI komputer ya untuk play YouTube. Cilin dulu. Garis sudah nggak ada ya, double juga udah nggak ada, garis juga nggak ada. Sebenarnya ini sudah bisa ditonton atau mungkin dijual juga bisa. Karena kalau sudah kerusakan seperti ini pasti akan ada kemungkinan gambar double kembali lagi jika jalur satunya rusak kembali. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau sudah mendapatkan TV dengan kerusakan seperti ini, amannya sih dijual aja, karena mungkin beberapa bulan dia akan balik lagi. Jadi kita akan coba untuk display menggunakan HDMI. Nah, ini dia. Ini saya memutar video di YouTube. Jadi gambarnya sudah sangat tajam sekali. Tidak ada garis hijau nggak ada. Resolusinya masih HD gitu orang bilang. Dan cukup puas dengan hasilnya. Kita akan tes untuk seharian, dinyalakan sampai besok. Oke, sekian video tutorial mengatasi gambar double pada TV LED Sony. Semoga bermanfaat untuk kalian, menambah ilmu, mungkin menambah skill. Kalian yang nggak tahu
tentang servis TV mungkin menjadi bisa memperbaiki sendiri dengan istilah coba-coba. Jadi ini kan TV-nya rusak, gambarnya double. Jadi kalau kalian servis di service center pastinya akan disuruh untuk mengganti layar. Nah, ini ada banyak TV. Jadi kalian bisa coba sendiri sebelum membawa ke service center, mungkin disuruh ganti layar, kalian sebenarnya bisa sendiri dilakukan. Siapa tahu bisa menghemat uang ke tempat servis seperti itu. Oke, saya Dwi Arsana, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa jika kalian suka video ini, klik tombol like pada video di bawah ini atau subscribe channel YouTube ini untuk mendapatkan berita-berita terbaru dari saya atau tutorial baru dari saya Dwi Arsana. Oke, sampai jumpa.